Macapat, salam literasi digital. Mas Lalang, Ya, Mas Ian. salah satu elemen dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah di sektor pendidikan ya Mas ya. Iya. Dan berbagai terobosan telah dilakukan oleh pemerintah kita untuk mengembangkan pendidikan dan salah satunya melalui kurikulum pendidikan tersebut. Ya, betul sekali Mas Ian. Dan kurikulum ini seperti rel ya, seperti rel dalam mengatur sistem pendidikan termasuk di Indonesia. Dan kurikulum ini juga untuk membentuk generasi yang unggul, Mas Ian. Iya, betul sekali Mas. Dan yang terbaru, kita ada kurikulum merdeka saat ini ya. Mulai dari jenjang tingkat pendidikan yang bawah hingga perguruan tinggi, sistem pendidikan di Indonesia melalui kurikulum merdeka sudah diimplementasikan oleh lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, termasuk di Kabupaten Purbalingga. Ya, betul sekali. Mas Menteri Dikbudristek yaitu Mas Nadiem Makarim sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat telah merumuskan dan menginstruksikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, bagaimana pelaksanaannya di Kabupaten Purbalingga? Ya, inilah podcast Bangga Macapat yang mana kali ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka bersama narasumber kita yang istimewa. Siapa dia? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Bapak Tri Gunawan Setiadi SHMH. Ya. Selamat pagi Pak Tri. pagi juga. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, Insya Allah. Sebuah kehormatan bagi kami Dinkominfo Purbalingga melalui podcast Bangga Macapat ini kehadiran beliau Bapak Trigun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Ya, Pak Trigun, beberapa kali negara kita Indonesia mengalami perubahan, khususnya di bidang kurikulum pendidikan, Pak. Nah, kali ini kurikulumnya merdeka. Bisa tolong dijelaskan, Pak, apa maksud dari kurikulum merdeka tersebut? Iya. Perjalanan waktu setelah Indonesia merdeka sampai dengan saat ini, itu di bidang pendidikan telah banyak sekali mengalami perubahan. Utamanya terkait dengan kurikulum. Kalau tidak salah sampai dengan saat ini di tahun 2023 sudah ada 13 kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Yaitu yang pertama dimulai dari kurikulum tahun 1947. Dimulai dari 1947 sampai dengan saat ini sudah mencapai yang ke-13 ini adanya kurikulum merdeka. Bahwa di dalam terakhir ini kebijakan dari Mas Menteri Nadiem Makarim yang mengeluarkan sebuah kebijakan terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka itu dilatar belakangi kemarin adanya COVID-19. Di dalam pelaksanaan kurikulum sebelum pelaksana adanya COVID-19 itu dengan menggunakan kurikulum 2013. Tapi pada saat adanya COVID-19 menjadi tidak efektif. Dalam pelaksanaannya menjadi tidak efektif sehingga pada saat itu ada semacam kevakuman dalam pelaksanaan kurikulum. Karena metode pembelajaran yang dilakukan kurikulum 2013 itu masih mewajibkan anak-anak itu berada di dalam sebuah ruangan kelas ya. Tapi pada saat COVID-19 proses pembelajaran tetap harus berjalan, anak-anak kita tidak boleh berhenti untuk belajar dan perlu dicarikan sebuah alternatif solusi yaitu dengan adanya kurikulum merdeka. Yang pertama itu belum kurikulum merdeka sebetulnya. Ada yang namanya kurikulum perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka dulu. Di situ sebuah teknologi informasi menjadi penting. Menjadi penting adanya perubahan itu menjadi penting yang melatar belakangi adanya kurikulum merdeka di mana dalam pelaksanaan itu kita lebih mengutamakan kepada intrakurikulernya. Memberikan ruang gerak kepada anak-anak kita sambil menggali potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita maupun metode pembelajaran diberikan seluas-luasnya kepada inovasi guru-guru kita. Itu. Nah, ini berjalanlah yang namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka di mana anak-anak kita diberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuannya. Guru juga diberikan keleluasaan untuk menentukan metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh mereka.
ini. Iya. Iya, jadi memang awal mulanya karena pandemi. Iya, adanya muncul kurikulum merdeka karena adanya pandemi COVID-19. Banyak sektor di dunia ini karena pandemi jadi kreatif orangnya. Betul, berubah semuanya. Iya. Oke, Pak Trigun ini saya tertarik tadi ada membahas tentang intrakurikuler, Pak. Iya. Ya. Nanti kita akan sambungkan juga dengan di Purbalingga ini implementasinya seperti apa sebenarnya, Pak? Iya, di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka perlu kami sampaikan juga feedback pada awal ya. Pertama kaget kita betul. Di tahun ajaran 2022-2023 khususnya di tahun ajaran kemarin itu pada saat semester 1 kita sudah mulai menerapkan untuk pelaksanaan kurikulum merdeka. Ya. Kendala, tantangan, hambatan ketika kurikulum merdeka pertama digulirkan di mana guru-guru harus mampu memanfaatkan teknologi informasi. Misalnya kita kemarin ada karena pandemi COVID-19 tidak mungkin kita berkumpul dalam satu ruang kelas lebih dari misalnya saat ini ideal kelas itu 32. Tidak mungkin itu. Karena apa? Pemerintah menerapkan kebijakan separuh atau setengah dari jumlah kelas yang ada. Kan menjadi tidak efektif. Karena anak harus ada yang di sekolahan, ada yang di rumah dan sebagainya. Dengan menggunakan teknologi informasi yaitu dengan belajar model adalah model daring. Lah dari itu maka muncul kekreativitasan guru. Anak-anak daripada dikumpulkan di sekolah separuh yang separuh belajar di rumah, mendingan mereka belajar di rumah semuanya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Dengan seperti itu mereka semua berjalan. Akhirnya berjalan, mau tidak mau walaupun kaget lah bagaimana saya harus membuat Google Class, Google Classroom misalnya seperti itu. Oh saya harus menggunakan akun belajar ID dan sebagainya. Guru harus mampu belajar terus, berinovasi terus, berkarya terus. Bagaimana menciptakan model pembelajaran dengan Android yang menyenangkan, dengan membuat konten-konten yang bagus dan sebagainya agar anak-anak mudah untuk mempelajari itu. Dan perkembangannya di Kabupaten Purbalingga sejak pelaksanaan kurikulum kurikulum merdeka ini kita terapkan, saya minta untuk semua sekolah jenjang yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dari TK PAUD kami sudah ajak yuk kita mulai dari saat ini, nunggu apa lagi? Walaupun pemerintah memberikan kebebasan, ada 3 choice. Yang pertama adalah kita masih boleh menggunakan kurikulum lama, yaitu kurikulum 2013. Yang kedua, perpaduan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Dan yang ketiga adalah murni pelaksanaan kurikulum merdeka. Dan saya menerapkan untuk jenjang SD, SMP kami menerapkan dengan kurikulum murni. Kurikulum merdeka. Kalau yang TK, PAUD kami masih memberikan keluasan dan kebanyakan teman-teman di TK PAUD itu sudah menggunakan perpaduan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Tapi yang untuk jenjang SD, kelas sasaran yaitu kelas 1 dan kelas 4 dan SMP untuk kelas 7 kita sudah terapkan dengan kurikulum merdeka. Karena apa? Menurut saya nunggu apa lagi? Toh ke depan pun itu harus berjalan. Sama aja. Daripada nunggu yang lain sudah, ini kok belum. Yuk, bareng-bareng kita belajar bareng. Bagaimana menerapkan kurikulum merdeka di Kabupaten Purbalingga. Itu yang kami ajak. Sudah baik, Pak. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kami evaluasi semester pertama kemarin semester ganjil di tahun ajaran 2022-2023 cukup bagus. Dan ini luar biasa menurut saya, luar biasa. Sebuah terobosan yang luar biasa dalam metode pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman guru. Apakah dari dinas sendiri mewajibkan setiap guru atau sekolahan membuat metode pembelajaran yang inovatif itu, Pak? Oh pasti. Saya kayak gini, yang namanya pendidikan itu tidak stagnan. Harus bergerak terus. Saya menyelenggarakan, memerintahkan kepada teman-teman guru dengan metode pembelajaran saat ini. Harapan kami tidak lagi model klasikal seperti dulu. Sekolah kurang ngadep nang kelas tok, ngadepe papan tulis tok itu nggih. Anak diajarkan nulis kayak gitu nggih, membaca, berhitung tok, tidak semacam itu. Tapi saya minta kreativitas, inovasi guru sekarang apalagi teknologi informasi sudah masuk ke sekolahan. Hampir semua sekolah kita di tingkat SD, SMP sudah ada yang namanya WiFi. Alat teknologi informasi sudah kami berikan seperti misalnya komputer, laptop dan sebagainya sampai dengan LCD dan sebagainya sampai dengan monitor itu sudah ada diingatkan. Dan anggaran untuk itu misalnya untuk pembiayaan setiap bulannya membayar
wifi dan sebagainya memang sudah ada. Kemarin contohnya kami mendapatkan dana alokasi khusus untuk bidang pendidikan di tingkat SD aja untuk pengadaan sarana informatika itu tidak tanggung-tanggung, kami dapat 38 miliar. 38 Iya. miliar. Kami bagikan untuk pengadaan alat itu dengan sistem pengadaan e-katalog, e-katalog. Kita adakan untuk 311 paket. Berarti ada 311 SD yang sudah dapat itu, yang sebelumnya tahun yang lalu juga sudah ada. Dan saya minta, ayo kreativitas guru. Guru tidak terpaku hanya mengajar kok seperti dulu saja, tidak. Saya malah minta agar anak-anak kita itu mempunyai skill dari awal. Dari awal. Karena apa, dalam kurikulum Merdeka itu diberikan kebebasan dengan menggali potensi yang dimiliki oleh anak, ya. Dengan menggali potensi yang dimiliki anak, bakat anak itu apa, hobi anak itu apa, kebiasaan anak itu apa, nanti dirangkum. Guru harus memetakan, memberikan ramuan atau memberikan racikan model pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan, bakat, hobi, dan kebiasaan anak. Sehingga sering saya sampaikan di hadapan teman-teman dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka itu, teman-teman jangan menyamakan anak itu mempunyai sama, harus sama, tidak. Saya tidak boleh. Karena apa? Jangan dipaksakan anak itu seperti hewan. Ayam dalam satu kandang, 1000 jumlahnya pun, ketika mereka makannya fur, semua harus makan fur. Iya kan? Tapi jangan sampai anak kita tidak senang terhadap olahraga, senangnya seni, anak kita tidak senang matematika, senangnya bahasa Indonesia, jangan dipaksakan kudu senang matematika, kudu senang olahraga, kudu senang seni. Itu harus dibedakan, harus dibedakan. Sehingga harapannya dengan seperti itu dari awal kita sudah bisa mengetahui, teman-teman guru itu sudah bisa mengetahui, oh ini anak ini bakatnya di bidang lukis, oh ini anak senangnya bidang nyanyi, oh ini anak senangnya di bidang sains, seperti itu. Sehingga ke depan anak kita itu sudah memang mempunyai bakat yang paten, bersumber dari keinginan, dari potensi yang dimiliki itu. Harapan kami seperti itu. Baik. Dan menarik sekali obrolan kita. Insya Allah hari ini kita akan masih melanjutkan lagi obrolan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Tapi jangan kemana-mana, insya Allah kita akan kembali lagi setelah tayangan yang satu ini. Kurikulum Merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Bersama-sama kita akselerasi peningkatan mutu pendidikan kita dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Mari terus bergerak serentak, memimpin pemulihan, dan mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Bangga Macapat, salam literasi digital. Ya, kita masih akan melanjutkan perbincangan seputar kurikulum Merdeka, Mas Ian. Iya, betul sekali. Dan seperti dijelaskan, ada beberapa hal yang ditekankan pada kurikulum Merdeka, yaitu ada beberapa proyek-proyek. Ya, betul sekali. Untuk membahas terkait hal teknis, termasuk dengan proyek-proyek, mungkin apa saja teknis-teknisnya dan tujuannya apa, langsung saja kita sambut narasumber kedua, yaitu Bapak Eko Budi Santosa, Kabid Pembinaan SMP Dindikbud Purbalingga. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi, selamat pagi. Alhamdulillah sehat-sehat baik. Selamat datang di podcast Bangga Macapat di Kominfo Purbalingga. Dan Pak Eko ini Kabid Pembinaan SMP. Pembinaan SMP. Pak Eko bisa minta tolong dijelaskan Pak terkait dengan proyek yang dikerjakan dalam kurikulum Merdeka. Guru harus ngapain, siswa harus ngapain begitu Pak? Gitu ya. Terima kasih. Terkait dengan pemberlakuan kurikulum Merdeka, tentu kita harus melihat bentuk struktur kurikulum Merdeka. Ada 3. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler, kemudian yang kedua adalah ekstrakurikuler, kemudian yang ketiga adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5.
Nah, apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Adalah satu kegiatan proyek ya yang dalam intinya adalah untuk mewujudkan pelajar yang memiliki dimensi, 6 dimensi ya. Dalam ketentuan itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Ya. Itu ada 6. Kemudian dalam pembelajaran, dalam praktek pembelajarannya itu nanti diturunkan menjadi tema, sehingga di sekolah itu nanti akan langkah-langkah terkait dengan pembelajaran proyek yang harus dilaksanakan di sekolah oleh guru ya. Jadi dari profil yang 6 tadi saya sebutkan itu turun menjadi yang namanya tema-tema, Mas. Tema-tema ya. Tema-tema itu nanti yang akan dikembangkan atau dikemas menjadi sebuah proses pembelajaran ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Contoh misalnya sih ada tema tentang gaya hidup berkelanjutan. Jadi ini contoh tema yang tentu bisa dikembangkan oleh guru dengan berbagai macam cara ya. Intinya bahwa anak tersebut peduli kepada bagaimana dia bergaya hidup atau melangsungkan hidup terkait dengan nasib-nasib misalnya tentang lingkungan, begitu contoh. Ya. Ini contoh misalnya terkait dengan bagaimana membuat sampah, bagaimana cara membuat mengolah sampah menjadi satu yang bermanfaat, kemudian dan lain sebagainya. Ini contoh dari tema gaya hidup berkelanjutan. Lah, itu nanti dipraktekkan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya harus melibatkan lingkungan sekitar lah, sehingga anak-anak itu akan mengenal atau dengan seperti itu akan kearifan lokal ya. Jadi juga disambung tadi Pak Kadin Ngentiko terkait dengan kearifan lokal. Ada tadi gaya hidup berkelanjutan, kemudian yang kedua adalah itu tema-temanya ya Mas. Tema itu ada kearifan lokal. Misalnya apa? Misalnya anak disuruh untuk mencari, kalau Purbalingga itu kan banyak desa atau daerah. Lah itu anak disuruh untuk mengeksplorasi tentang asal usul desanya, Mas. Nah, ini kan menjadi satu, pernah Pak Kadin menyampaikan ya Pak, bahwa suatu saat barangkali semua anak itu ada tugas-tugas terkait dengan asal usul dari desa, sehingga dari anak-anak itu tentu nanti akan mengeksplorasi, akan mengadakan inquiry, akan mengadakan penelitian terkait dengan desa itu, sehingga desa itu apa yang menjadi hal baik atau kearifan lokal yang baik sehingga bisa diteruskan atau diteladani, begitu Mas, dalam kehidupan. Kemudian juga terkait dengan terkait dengan kehidupan berdemokrasi. Ini juga menjadi tema. Temanya ada beberapa, Mas. Itu tergantung kepada sekolah. Salah satu berdemokrasi, misalnya praktek terkait dengan pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS. Nah, ini tetapi ini kemudian nanti dibuat menjadi sebuah tulisan atau sebuah hasil karya begitu, sehingga betul-betul anak itu dalam kurikulum Merdeka itu ada tuntutan untuk mengeksplorasi, untuk melakukan penelitian, untuk melakukan inquiry, penemuan dan sebagainya, sehingga dalam kurikulum Merdeka ini seperti tadi Pak Kepala Dinas sampaikan bahwa untuk mengembangkan potensi yang tentunya anak-anak itu memiliki kemampuan potensi yang berbeda-beda. Jadi ini contoh bahwa proyek sekarang menjadi satu hal yang wajib itu, dan untuk pemberlakuan kurikulum Merdeka ini proyek ini menjadi masuk dalam jam. Kalau dulu kan tidak ada. Tidak ada. Ini hal yang baru kan bagi pemberlakuan kurikulum Merdeka. Kalau dulu tidak ada namanya proyek. Sekarang ada yang proyek. Jadi yang namanya proyek adalah satu pembelajaran yang
yang menggunakan kegiatan atau proyek sebagai media untuk mencapai sebuah tujuan. Oh, Sasaran tujuan pembelajaran. Ya. ini berarti untuk semua jenjang kelas apa gimana untuk pemberlakuan kurikulum merdeka Bapak? Sudah bisa. Ini sementara kemarin dari kebijakan Pak Kepala Dinas ya, itu juga sesuai dengan ketentuan bahwa Sasaran pemberlakuan kurikulum merdeka ini kan kelas untuk SMP misalnya kelas 7. Kelas 7. Untuk SD itu kelas 1 dan kelas 4. Gitu. Oke. Itu sasarannya dulu. Sasarannya dulu. Ya, ya. Oke. Ini pasti persiapan dari Dindik untuk mempersiapkan itu pasti ada persiapan yang kompleks. Ini seperti apa? Bisa diceritakan Pak? Mulai dari persiapan hingga penerapannya, mungkin sosialisasinya pasti ini rumit. Bayangan saya ini pasti rumit sekali nih Pak. Iya. Iya, terima kasih. Ini memang sesuatu yang yang mendadak ya Pak waktu itu mendadak. Jadi pemberlakuan kurikulum merdeka yang merupakan satu kurikulum pilihan waktu itu diberlakukan pada awal tahun pelajaran. Awal tahun pelajaran 2022-2023 kemarin. Baru kemarin. Baru satu semester. Sementara dalam tataran teknis di sekolah teman-teman juga belum siap ya Pak. Iya. Tetapi alhamdulillah bahwa kebijakan Merdeka Belajar kan ada implementasi kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Apa itu platform Merdeka Mengajar? Ini adalah satu aplikasi yang diberikan kepada guru, aplikasi bagi guru yang menjadi referensi untuk mengembangkan praktek mengajar secara mandiri, dan juga di sana ada berbagi praktek baik terkait dengan pembelajaran. Jadi ya alhamdulillah itu memang bareng Merdeka Belajar 15 itu kurikulum merdeka dan PMM namanya. Platform Merdeka Mengajar. Sehingga platform Merdeka Mengajar ini adalah semacam sahabat mengajar, sahabat belajar, sahabat berkarya bagi guru. Sehingga ya meskipun istilahnya dadak-dadak tapi saya yakin itu teman-teman guru itu juga mudah untuk menyesuaikan diri ya Pak Kadin. Iya, karena harus belajar terus. Iya, itu kan dengan Pak Kadin menyampaikan banyak hal terkait dengan bagaimana sosialisasinya dilaksanakan dan sebagainya, ada BIMTEK dan sebagainya. Itu dalam rangka menyiapkan teman-teman dalam rangka itu mengimplementasi terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka. Iya. Apakah Pak Trigun untuk pencapaiannya itu apakah kita masih melihat dari angka-angka di raport atau gimana untuk pencapaian? Oke. Terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Eko selaku Kabid Pembinaan SMP, kami sudah menerapkan itu melalui berbagai kegiatan untuk dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia gurunya, baik pelatihan awal sampai dengan pelatihan yang secara terus-menerus dilakukan, termasuk kami sekarang sudah ada beberapa sekolah yang sebagai pelaksana atau embrio pelaksana kurikulum merdeka, yaitu dengan adanya sekolah penggerak, adanya sekolah penggerak. Sampai dengan saat ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan itu sudah berjalan, ada 9 pendidikan anak usia dini, ada 24 SD dan ada 4 SMP. Ini tahun ini kita bertambah lagi nih, cukup banyak untuk sekolah yang sebagai embrio pelaksanaan dari kurikulum merdeka dengan yang namanya sekolah penggerak. Memang sekolah penggerak itu semua komponen yang ada di dalamnya, tidak hanya guru, tidak hanya siswa, termasuk mindset, pola pikir dari komite dan sebagainya, sarana prasarana dan sebagainya, itu arahnya bagaimana melaksanakan kurikulum merdeka yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu dengan tadi model pembelajaran yang berbeda dari yang sudah. Dan ketika kita tadi Mas sampaikan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, itu sebetulnya banyak sekali sudah banyak sekali apa yang sudah kita lakukan sampai dengan saat ini. Semua guru, tidak hanya guru sasaran, tidak hanya guru kelas 1, guru kelas 4 ataupun guru mapel kelas 7, tidak. Tapi kami ini harus pengimbasan kepada semua guru. Walaupun dulu yang dilatih itu kalau SMP ya hanya guru IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS. Ditambah lagi dengan kepala sekolah. Tapi kita ikut sertakan semuanya sampai dengan guru PAI, guru penjas. SD pun sama. Dulu guru sasaran adalah guru kelas 1, guru kelas 4, kepala sekolah, guru PAI, guru penjas. Itu sekarang kami pun minta untuk semuanya. Minta untuk semuanya. Dari
guru kelas 2, kelas 3, kelas 5, kelas 6 pun semua. Lah, dalam rangka pelaksanaan itu dengan kami memberikan keleluasaan sebagaimana yang tadi sudah disebutkan Pak Eko, di situ adalah merdeka mengajar. Mereka diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Dalam proses itu sudah berbeda dengan yang dulu. Termasuk dalam proses evaluasi tadi, penilaian. Sekarang penilaian itu kami sudah tidak ada yang namanya target KKM misalnya. Ketuntasan itu kita sudah ada targetnya itu. Karena apa? Itu tadi yang awal saya matur bahwa anak itu harus disesuaikan dengan kemampuan, potensinya, bakat, minat atau kebiasaan juga, potensi yang dimiliki. Sehingga dalam nilai rapotnya pada saat evaluasi yang kemarin baru saja dilaksanakan di bulan Juni, itu bukan dalam bentuk angka-angka. Kalau kita dulu sekolah kan nilainya 8, 9, 7. Kalau 5 nilainya merah itu Nah, sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah tidak ada. Dengan itu apa? Mereka itu sudah dibuatkan nilai dalam bentuk deskripsi. Deskripsi itu guru harus mampu menjelaskan kemampuan siswa masing-masing. Sehingga hubungan batin antara guru dengan siswa saat ini lebih bagus lagi. Dengan seperti itu, setelah dinilai dengan deskripsi seperti itu, oh ini anak kemampuan di bidang ini bagus, kurangnya begini dan seterusnya. Bukan angka. Kalau angka kan sulit dijabarkan. Sulit dijabarkan karena itu sifatnya ya udah segitu itu loh. Lah, tapi kalau dengan deskripsi seperti itu, kita kekurangan kelemahannya di mana, keunggulannya di mana bisa dicatat, bisa disampaikan. Di samping itu saya lagi minta kepada teman-teman guru di kelas atasnya. Misalnya SMP guru kelas 7 tadi sudah, nanti kelas 7 semester 2 kenaikan kelas atau semester genap kenaikan kelas. Saya harapkan nilai yang diberikan oleh guru kelas 7 direkomendasikan kepada guru kelas 8. Dalam artian apa? Agar guru kelas 8 itu tidak kaget. Sudah mengerti. Sustainable ya Pak? Iya. Sustainable itu ada. Gitu per anak. Si A ini bakatnya apa gitu. Nanti si seorang guru itu yang melanjutkan sudah ngerti. Oh ini sesuai dengan rekomendasi nilai rapot dalam bentuk deskripsi yang dibuat oleh guru-guru kelas 7. Nilainya seperti ini. Kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Nah, tinggal guru kelas 8 yang melanjutkan sustainable itu nanti bisa meningkatkan terus itu. Harapan kami seperti itu. Apakah melibatkan pihak lain seperti misalkan psikolog untuk mengamati anak, kondisi bagaimana dia emosional? Kayak gini, kalau di jenjang sekolah kami sampai dengan saat ini kami masih mengandalkan kepada guru BK, guru bimbingan dan konseling, guru penjas, pendidikan jasmani dan kesehatan. Yang ketiga saya mengandalkan kepada guru PAI, pendidikan agama. Baik agama Islam maupun agama yang lain. Karena apa? Dalam 3 guru ini, karena kami belum mempunyai yang namanya guru psikologi misalnya itu loh. Nah, fungsi dari guru BK ini paling tidak akan mengerti kejiwaan anak. Guru pendidikan agama itu bisa memberikan motivasi dalam bentuk keagamaan. Religius gitu loh. Terusan guru olahraga, harapan kami bisa membentuk karakter kedisiplinan anak. Itu loh. Ini kesamaptaan anak ini bisa terbentuk ini. Harapan kami karena di sekolah SD tidak ada psikologi, di SMP juga belum ada psikologi. Nah ini yang kami butuhkan ini. Mewakili dari guru psikologi, harapan kami ini pun mereka juga banyak belajar bagaimana tentang pengembangan potensi anak, pengembangan diri anak, kemampuan anak dan sebagainya, mereka pun belajar. Mungkin yang bisa saya tangkap dari kurikulum Merdeka ini tujuannya adalah karakter building ya Pak. Karakter building dan mungkin untuk nanti dia terjun di masyarakat itu lebih tough mungkin ya Pak. Nah itu. Dan ini Pak Eko nyambung lagi. Ini kan evaluasi terkait dengan siswa tadi ya Pak. Nah ini untuk evaluasi terhadap sekolah sendiri, ini di Dindikbud ini sudah ada kerangkanya apa belum Pak? Atau mungkin ada apa tidak Pak seperti itu Pak? Keberhasilan pelaksanaan kurikulum Merdeka dari sekolah X, Y dan seperti itu. Terima kasih. Jadi terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka, ini yang menjadi satu acuan itu adalah pada pelaksanaannya, prosesnya itu adalah acuan dari aturan perundangan yaitu Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Dalam pelaksanaan pembelajaran di sana itu ini menjadi hal yang baru bagi teman-teman Tadi disampaikan Pak Kadin terkait dengan kesiapan anak sebelumnya itu harus disiapkan dulu. Di samping itu
ketika menyiapkan kan melibatkan ada guru BK, guru penjas, dan itu menjadi satu hal yang sangat penting begitu ya, sangat penting. Kemudian misalnya dilihat dari kesiapan belajarnya bagaimana, dari minatnya bagaimana, dari profilnya bagaimana, itu harus ada pemetaan dulu ya. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya itu tadi saya matur terkait dengan standar proses, itu betul-betul guru itu harus melaksanakan pembelajaran yang ada dalam suasana interaktif, menyenangkan, inspiratif, menyenangkan, inovatif, menantang, inovatif, kemudian membangun prakarsa bagi anak. Nah, tentu ini kan bukan hal yang mudah. Bukan yang baru ini Pak. Apalagi ini hal yang baru. Kalau tuh guru biasanya kan katakan klasikal, klasikal. Nah, kemudian sekarang dihadapkan pada anak-anak yang tadi Pak Kepala Dinas ngentika bahwa kita itu melayani banyak anak begitu. Jadi kalau kita sekarang yang namanya melihat anak itu, anak adalah istimewa. Anak itu memiliki keunikan masing-masing. Tidak boleh katakan guru mengatakan, betul Pak. Spesifikasi masing-masing. Iya betul. Jadi intinya ke situ. Jadi ini menjadi satu tantangan yang sangat luar biasa bagi teman-teman guru di sekolah. Nah, terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah, tentu Dinas Pendidikan sudah memiliki satu instrumen lah terkait dengan pelaksanaannya. Dan itu juga kita lakukan baik oleh kita maupun oleh pengawas. Jadi ada instrumennya terkait dengan item-itemnya, bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penilaian. Tetapi itu pun ya kita harus, memang ini baru berjalan setengah tahun Bapak. Setengah tahun, satu semester ini masih harus tetap belajar karena ini sesuatu yang masih baru, dan harapan kita seperti harapan dari Pak Ki Hajar bahwa sekolah itu tadi saya matur taman pembelajaran. Jadi, kalau Pak Ki Hajar kan mengatakan taman siswa begitu ya. Yang namanya taman kan tidak ada taman itu warnanya sama. Dan guru itu menjadi satu fasilitator Pak Gun, menjadi pendamping, dia menjadi teladan dalam rangka membangun iklim di kelas itu, sehingga pelan-pelan itu namanya profil tadi yang saya matur, profil endingnya itu kan di situ Mas. Jadi kalau sekarang tadi penjaringan ketiga terkait dengan pembentukan karakter building, itu intinya bukan pada angka-angka, bukan pada statistik, tetapi pada mindset, sebuah karakter pola pikir begitu. Itu. Jadi ngaten. Ya, makin seru sekali nih obrolan kita terkait dengan kurikulum baru ya, kurikulum merdeka ini di Kabupaten Purbalingga. Nanti di segmen terakhir kita akan bahas lebih lanjut dengan dua narasumber yang hebat-hebat ini, tapi setelah tayangan yang berikut ini. Sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka nantinya akan merasakan 3 keunggulan dari kurikulum ini. Pertama, kurikulum merdeka fokus pada materi esensial, sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri, dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Bangga Macapat, salam literasi digital. Ya, kita masih kembali berbincang-bincang dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga terkait tadi kurikulum merdeka. Sudah banyak yang dijelaskan ya. Dan kita akan kembali lanjutkan Pak Trigun, ini bisa diceritakan bagaimana sih evaluasi yang dilakukan Dindikbud terkait kurikulum merdeka penerapannya di Kabupaten Purbalingga. Dan ada lagi nih Pak, mungkin orang tua siswa ya Pak, kalau dulu mereka kan belajar masih pakai ranking ya. Nah ini bagaimana mereka, tanggapan mereka ya. Ini anak saya ranking berapa gitu lagi Pak. Temenan sinema pura gitu ya. Oke, terkait dengan pelaksanaan kegiatan kurikulum merdeka di kami di Kabupaten Purbalingga ini, saya justru selalu selalu mendorong kepada teman-teman guru untuk terus untuk bagaimana melaksanakan kurikulum merdeka dengan platform Merdeka Mengajarnya.
Itu saya dorong terus ini. Dan ketika kami lakukan evaluasi melalui teman-teman kami, baik itu melalui pengawas yang ada di TK SD maupun pengawas SMP dan termasuk dari Dinas Pendidikan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko, bahwa kita kan punya standar indikator penilaian yang harus dicapai oleh teman-teman guru di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka maupun melaksanakan platform Merdeka Mengajar. Itu kita sudah punya ya. Sehingga kami melihat saat ini, apalagi ini didorong pemerintah juga secara bersamaan membuat sebuah program yang namanya guru penggerak ya, dan mengajar praktek. Ya. Ini pemerintah bersamaan dengan itu, karena apa, itu sejalan sebetulnya. Metodologi pembelajaran yang harus dilakukan dalam kurikulum Merdeka juga diajarkan di dalam teman-teman guru kita yang menjadi guru penggerak ataupun guru praktek mengajar. Ya, ini sudah diterapkan dan gayung bersambut, kami teman-teman guru pun semangat banget ini untuk mengikuti pendaftaran yang dulunya teman-teman ragu-ragu ya Pak Eko untuk mendaftar menjadi guru penggerak, kepala sekolah penggerak ataupun sekolah penggerak itu agak ragu-ragu, takut nggak bisa dan sebagainya. Tapi tadi yang saya awal menyampaikan bahwa di jenjang SMP sudah ada 4, ini berimbas positif kepada teman-teman yang lain untuk ikut juga kepengen menjadi sekolah penggerak. Karena apa? Ada konsekuensi logis yang diterima ketika mereka menjadi seorang sekolah penggerak. Misalnya apa? Dana bosnya tidak hanya bos reguler, yang semua sekolah mendapatkan bos reguler, ini ditambah lagi dengan namanya bos kinerja. Berarti anggarannya diberi dari pemerintah ini double ini untuk peningkatan proses pembelajaran. Basisnya sekolah ya Pak? Sekolah. Ini basisnya sekolah. Itu yang sudah dilakukan oleh teman-teman dalam rangka untuk pelaksanaan evaluasi terhadap orang tua. Kami ini sedang berjalan ini. Di beberapa sekolah pengimplementasian dari pelaksanaan P5 dengan kurikulum Merdeka sudah mulai dilakukan oleh di tingkat sekolah, yaitu apa? Gelar karya dan gelar potensi siswa dalam bentuk kreativitas, inovasi, terusan hasil karya siswa dipamerkan kepada masyarakat, khususnya kepada para wali murid, orang tua, dan mereka merasa bangga. Saya sudah di beberapa tempat ini, besok ada di SD Kristen besok saya ada di SD Kristen dalam rangka untuk P5 juga. Di SMP sudah banyak ini. Terusan di SD sudah beberapa, termasuk saya ke SD Bobot Sari 2, SD Serayu Larangan 1, SD Negeri Pagerandong dan seterusnya. Itu sudah banyak dilakukan dan ternyata masyarakat merespon sangat positif, sangat bagus. Ya. Karena apa? Mereka kaget juga ketika saya tanyakan, Bapak Ibu jangan wali murid di sini, jenengan pernah membayangkan putra-putri Bapak Ibu bisa buat lukisan seperti itu, bisa buat hasil karya prakarya seperti itu, bisa membuat masakan seperti itu? Boten Pak, boten. Jebulan kayak sedikit pinter-pinter gitu. Itu hasil bimbingan dari guru-guru yang saat ini sudah menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, yang kreatif, yang sudah barang tentu ini menjadi pemantik bagi anak-anak kita. Akhirnya anak-anak kita pun menjadi kreatif. Contoh kemarin saya agak kaget juga ketika di salah satu sekolahan di SMP Negeri 1 Karangreja. Di sana kan banyak potensi nanas. Betul. Di sana anak berpikir itu bukan tentang nanasnya, kulit sampah nanas ini mau jadi apa? Oh ternyata mereka bikin sebuah inovasi dengan dibimbing oleh guru menjadi apa? Kulit nanas itu bisa menjadi pupuk organik. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Terus kemarin seperti di SMP Negeri 2 Kalimanah ya Pak Eko? Di SMP 2 Kalimanah. Mereka di belakang itu punya lahan sedikit, ditanami pertanian, diamati dari pertama menanam sampai dengan proses hasil pertumbuhan dan sebagainya, sampai dengan hasil mereka memanen, dibikin menjadi sebuah olahan makanan. Masa ada yang namanya es krim, bahan dasarnya ubi kayu, ubi jalar. Muntul. Kalau kita terkenal itu muntul. Bisa dibikin seperti itu. Bikin lagi yang namanya bakpia dari muntul.
Itu bikin lagi testik roti dari muntul. Ini kan luar biasa. Ya. Itu pembuktian dari pelaksanaan P5 dari sekolah. Dan saya tanyakan juga kepada wali muridnya, Bapak Ibu jenengan pirsa kalau putra putri Bapak Ibu bisa seperti ini? Tidak. Coba sih kalau di rumah anak-anak juga kita ajari, mereka punya bakat ternyata. Oh anaknya nang sekolahan pinter gawe lukisan. Yuk Bapak Ibu dorong, jajal kon gawe lukisannya bapaknya, jajal kon gawe lukisannya ibune atau adiknya dan sebagainya. Itu kan tergali potensinya, kemampuannya menjadi tergali. Nah ini yang sudah kami lakukan, dan ketika guru mendapatkan hasil evaluasi proses pembelajaran seperti kemarin, tidak menggunakan rank angka, tidak menggunakan ring angka itu, guru menjelaskan ketika penerimaan rapot tidak hanya sekedar ini si A, ini si B, tidak, tapi satu persatu mereka guru ada semacam apa ya, diskusi. Bapak Ibu ini loh anak-anak putranya jenengan begini, kemampuannya di bidang ini seperti ini. Oh ini di apa misalnya di dalam komunikasinya kurang. Oh ini dalam rangka untuk penalarannya mungkin agak lamban dan sebagainya. Tolong Bapak Ibu selaku wali murid kami dibantu. Itu. Jadi yang namanya pendidikan kan tidak hanya menjadi tanggung jawabnya guru, tapi wali murid pun ikut bertanggung jawab. Nah ini bagus, sudah bagus. Dengan nilai seperti itu mereka tidak kaget lagi. Oh anak saya ranking berapa? Karena apa? Anak itu mempunyai bakat kemampuan yang berbeda-beda tadi seperti dijelaskan Pak Eko. Saya disamakan dengan Mas Lalang nggak bisa. Saya senangnya bal-balan. Karena dipaksakan bal-balan orang teye, ngonyong senangnya pingpong kayak gitu kan seperti itu. Nah ini kita arahkan yang senang bal-balan arahnya ke pinter bal-balan, yang senang voli arahnya voli, yang sinter nyanyi arahnya nyanyi, yang senang matematika yuk kita perdalam lagi ilmu matematikanya. Nah, gitu. Itu menarik sekali tadi Pak. Output dari P5 ini kan dari hasil amatan atau mungkin hasil arahan dari Bapak Ibu guru di sekolah ya Pak ya. Nah ini kan termasuk dengan bakat dan sebagainya kan nggak ujung-ujung Pak. Nah ini mungkin ada mungkin apa ya penegasan dari dinas pendidikan mungkin untuk lebih mendrill lagi dari peran orang tua. Tentu saja yang nanti pertama untuk menemukan bakat itu kan mungkin orang tua Pak. Ini mungkin sarannya seperti apa kepada orang tua Pak? Ya, gini, sebetulnya bakat itu mereka anak-anak kan sebetulnya dasar, dasar. Sebagai dasar dia itu punya apa, bisa apa dan sebagainya. Lah, dengan seperti itu saya malah lagi kayak gini kepada teman-teman guru, sudah ini mau diterapkan di SMP 1 Karangreja ini. Dengan Bu Kepala Sekolahnya Bu Trikanti saya minta, yuk parenting. Adakan parenting. Tidak hanya ketika saya butuh dengan orang tua siswa arep membangun sekolahan, arep gawe kapura, tidak. Tapi sekarang dengan itu kita hilangkan coba kesan seperti itu. Undanglah orang tua dalam proses pembelajaran anaknya, duduklah bareng. Apa yang disampaikan oleh guru, orang tuanya juga ngerti. Walaupun mungkin hanya 2 bulan sekali untuk mengevaluasi kemampuan anak, sehingga nanti orang tuanya jadi ngerti. Oh ternyata anak saya punya kemampuan seperti ini, bakatnya seperti ini. Di rumah yuk kita kembangkan, di sekolah kita dorong juga. Dengan seperti itu nanti guru masing-masing wali kelas melalui rapot deskripsi yang diberikan itu akan memberikan rekomendasi kepada kelas atasnya atau bahkan ketika harus keluar dari sekolah itu melanjutkan sekolah yang lain. Misalnya kayak gini, oh anaknya pinternya di bidang elektronik, yuk kita salurkan ke SMK. Yang punya jurusan itu, sehingga apa? Dengan memiliki bekal modal dasar yang bagus sudah dikembangkan di sekolah dan dilanjutkan di sekolah yang lebih tinggi, harapannya ketika mereka keluar untuk bergabung dengan masyarakat dalam lingkup sosial, mereka sudah mempunyai skill. Itu harapan kami seperti itu. Berarti melibatkan banyak pihak. Oh harus. Bukan cuma guru, siswa. Tidak, tapi orang tua berperan penting. Betul. Utama nih. Pak Eko mungkin dari praktek yang sudah ada, kesulitan atau tantangan yang dihadapi itu seperti apa Pak? Yang berkaitan dengan tantangan guru-guru itu terutama terkait dengan dalam kurikulum merdeka ada istilah ini Mas, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa. Nah ini yang kemarin beberapa kali saya bertanya kepada teman-teman guru, ternyata ini masih belum bisa optimal Pak Betul.
ini kan langkahnya tadi saya matur di awal. Langkahnya itu ada yang namanya tes diagnostik, Mas. Sebelumnya itu, sebelum kegiatan pembelajaran, sebelum guru bertemu dengan anak pada awal semester, itu harus ada yang namanya tes diagnostik. Ya. Tadi yang disampaikan Pak Gun ada melibatkan guru penjas, guru agama dan sebagainya. Jadi seorang guru itu harus memiliki peta anak-anak itu, peta anak-anak terhadap peta anak-anak, baik kesiapan belajarnya, minat belajarnya, profil belajarnya seperti apa, bakat minat seperti apa yang tadi disampaikan Pak Kadin. Jadi ini yang menjadi satu tantangan bagi teman-teman itu ternyata. Jadi mengajar tapi tidak sama Pak antar peserta didik begitu. Betul. Ya meskipun itu dilaksanakan secara klasikal tetapi teman-teman guru juga punya inovasi. Akhirnya salah satunya adalah dengan dengan menggunakan berbagai model pembelajaran agar bisa mengakomodir dari beberapa yang namanya anak itu kan ada anak itu kan ada yang belajar misalnya dengan audio. Ada yang visual gitu. Ini kan menjadi satu tantangan luar biasa. Ini kesulitan bagi teman-teman guru. Jadi dulu sebelum kurikulum merdeka Pak Tegun itu kan pembelajaran klasikal dalam kelas. Nah sekarang itu kalau dulu pada kuantitas lah katakan nilainya, sekarang harus pada kualitas. Kalau kita kembali pada yang namanya Merdeka Belajar 1 itu kan salah satunya adalah penghapusan ujian nasional yang akhirnya diganti dengan AN, asesmen nasional itu. Itu kan awal Merdeka Belajar Bapak. Namanya Merdeka Belajar 1 itu penghapusan ujian nasional diganti dengan AN. Nah, AN itu apa? AN itu punya tujuan, satu mengukur kompetensi kemampuan siswa. Kemudian yang kedua karakter, kemudian yang ketiga lingkungan belajarnya. Kemudian dari mengukur karakter dengan cara apa? Survei karakter. Kemudian kualitas belajarnya dengan cara apa? Lingkungan belajarnya dengan survei, namanya survei lingkungan belajar. Nah, kemudian yang untuk mengukur kemampuan kognisi itu yang ada namanya AKM itu Mas, asesmen kompetensi minimum, di mana itu ada literasi dan numerasi itu. Ini kan satu perubahan paradigma pembelajaran di mana itu adalah hasilnya diharapkan seperti itu, bagaimana karakternya, bagaimana lingkungannya, bagaimana numerasinya, bagaimana literasinya. Nah, butuh proses yang tadi saya mengatakan ini bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Jadi tentu ini teman-teman guru, tadi Pak Kadin juga sudah pasti mendorong, memotivasi, dan hobinya Pak Gun ini kan muter-muter. Namanya program Sambang Sapa, Mas. Sambang Sapa sekolah. Itu kan selalu datang ke sekolah untuk mengevaluasi bagaimana pembelajaran teman-teman guru, bahkan beliau langsung ke kelas Pak. Bagaimana mengajar ala model sekarang dan sebagainya. Ini kan terus didorong agar yang namanya guru itu kan tetap yang paling nyaman itu duduk manis mengajar di papan tulis begitu kan. Iya begitu, kerjakan dikumpulkan paling penak itu Mas. Tetapi kalau paradigma sekarang kan tidak boleh. Tidak boleh. Harus kalau saya malah minta guru itu harus keluar dari zona nyaman. Out of the box itu harapan saya gitu. Harus keluar dari zona nyaman. Nah, itu bukan kesulitan tapi tantangan bagi teman-teman. Tantangan menghadapi dinamika lah ya. Nah, ini Pak, kalau saya perhatikan tadi, ini apakah P5 ini menjadi satu-satunya output dari Merdeka Belajar, dan karena saya melihat sepertinya ini apa sih yang membedakan dengan vocational education mungkin Pak, seperti itu Pak ya. Seperti itu. Kalau menurut saya bukan. Ini hanya sebagai salah satu contoh. Salah satu contoh dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman guru dan bagaimana guru itu sebagai mentor, guru sebagai pendamping, guru sebagai pembina terhadap anak-anaknya. Guru sekarang tidak perlu repot-repot ngajari anak begini dan seterusnya. Karena apa? Anak-anak sekarang kan cerdas. Dipantik dengan barang sedikit aja mereka mampu mengembangkan. Dan saya ini kalau P5 itu dalam rangka untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam bentuk P5 di sana, saya bukan sasarannya apa yang hanya itu tidak, tapi bagaimana perkembangan ke depannya dalam lingkup masyarakat, dalam lingkup sosial, dalam lingkup kerja mereka nantinya.
Tapi diawali dari lingkup sekolah dulu yang kecil, nanti bisa mengembang ke sana. Harapan kami seperti itu. Ya. Ini tujuannya dari apa ya, Merdeka Mengajar dengan platform Merdeka Mengajar dalam kurikulum Merdeka itu sebetulnya sangat luas sekali. Bagaimana mengimplementasikan profil pelajar Pancasila yang diinginkan oleh bangsa kita itu seperti itu. Iya. Pak Eko, kemudian dari penjelasan Pak Eko, apakah nantinya akan mengarah untuk pembagian kelas itu sesuai dengan minat dan bakat anak? Misalkan anak yang bakatnya seni, dia akan dikumpulkan jadi satu, kemudian yang olahraga dan sebagainya gitu Pak. Itu Mas, kalau begitu tidak. Nanti akan jumlahnya beda-beda. Tidak. Karena ada aturan satu kelas itu 32 untuk SMP gitu. Sehingga gini, dalam proses pembelajaran itu kan kita memetakan biar apa, kita bisa memberikan ramuan yang pas. Tidak dalam artian mengkotak-kotakan, tidak. Ini bukan seperti misalnya, oh ini kelas olahraga, oh ini kelas seni, bukan. Tapi karena tadi sudah disampaikan bahwa pembelajaran kita adalah pembelajaran yang diferensial itu. Saling mengkaitkan antara sekarang belajar matematika digandeng dengan bahasa Indonesia, belajar sejarah bergandengkan dengan agama dan seterusnya. Itu harus bisa. Oh iya. Nyambung. Iya. Lintas sih sekarang. Betul, menarik sekali Pak Trigun dan juga Pak Eko. Sebagai penutup nih, apa harapan untuk kemajuan pendidikan Purbalingga khususnya melalui kurikulum Merdeka ini, Pak Trigun? Oke. Saya selaku yang diberi amanah oleh Ibu Bupati Bu Diah Yuning Pratiwi SEB Ekon MM di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, saya berharap sekali nih dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka yang sedang kita laksanakan saat ini. Saya mengajak kepada teman-teman guru, tenaga pendidik dan kependidikan khususnya dan kepada anak-anak kita, siswa-siswi baik di PAUD, SD, SMP ataupun kepada wali murid ya, untuk ayo kita dorong apa yang sudah menjadi program dari pemerintah kita terkait dengan kurikulum Merdeka. Karena apa, menurut saya ini adalah ideal sekali nih untuk bisa diterapkan. Karena apa? Ke depan anak-anak kita harus sudah mulai, bukan dalam artian oh ini vocation education, tidak hanya seperti itu, tidak. Tapi mereka paling tidak sudah mempunyai kemampuan dasar di bidang apa yang menjadi hobi, apa yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi karakter anak itu, kita mengarahkan agar apa? Untuk menguatkan. Dengan seperti itu kami butuh sinergitas semuanya. Karena apa? Yaitu tadi saya katakan yang namanya tanggung jawab pendidikan tidak hanya tanggung jawabnya guru, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang keduanya, saya berharap sekali ini dengan adanya kegiatan yang semacam ini sudah barang tentu kita butuh anggaran. Selama ini kami perlu menyampaikan anggaran kita untuk pendidikan itu boleh dikatakan APBD Kabupaten Purbalingga yang hanya 2,1 triliun. Di pendidikan untuk mengelola pendidikan aja sudah 770 miliar. Sepertiga dari APBD itu ada di Dinas Pendidikan. Walaupun itu masih banyak kan adalah untuk kepentingan gaji, tunjangan profesi, dana BOS untuk fisik dan sebagainya. Nah ini dalam rangka untuk itu teman-teman kan butuh dalam rangka peningkatan sumber daya manusianya, peningkatan kapasitas diri itu. Saya dorong mereka sudah banyak yang mendapatkan tunjangan profesi ya Pak Eko. Saya mencairkan untuk satu termin pencairan tribulan itu untuk guru P3K maupun guru PNS itu sudah cukup banyak ini. Kami mencairkan kurang lebih hampir 38 miliar. Untuk tunjangan profesi? Iya, untuk tunjangan profesi dalam kurun waktu 3 bulan. Kalau coba bayangkan kali 4 tribulan dalam 1 tahun. Itu kita sudah banyak banget, sudah hampir 150 miliar. Lah, salah satunya pemerintah memberikan tunjangan profesi adalah untuk peningkatan kapasitas kemampuan diri. Nah, dengan seperti itu ini sudah mulai banyak dilakukan teman-teman kita dalam rangka untuk meningkatkan kemampuannya itu melalui pelatihan-pelatihan yang termasuk biaya mandiri nih Pak Eko. Teman-teman guru itu sudah mulai mau ikut seminar nasional dan sebagainya. Ataupun melalui kegiatan-kegiatan daring, kegiatan-kegiatan dalam bentuk MGMP, KKG dan sebagainya. Itu sudah banyak dilakukan. Dan ini harapannya kami fokus pada bagaimana peningkatan kapasitas SDM guru, tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka untuk mengentaskan pendidikan di Kabupaten Purbalingga yang menurut saya saat ini belum baik-baik saja. Masih perlu ditingkatkan terus. Bagaimana kita berbicara tentang misalnya IPN, khususnya sektor pendidikan. Yuk kita dorong.
dengan segala daya upaya yang kita miliki. Harapan saya seperti itu. Ya. Tapi atmosfernya berarti sudah ada ya Pak untuk peningkatan itu udah ada ya? Tadi Ya, yang sudah kalau disebutkan. saya melihat dari standar yang telah dibuat oleh pemerintah, baik melalui guru, baik melalui rapot pendidikan Kabupaten Purbalingga, ini sudah semakin bagus, semakin bagus. Ya. Kami ini satu contoh aja, satu contoh kecil nggih. Kemarin pada saat pelaksanaan kurikulum Merdeka tahap pertama nggih, di tahun ajaran baru yang semester pertama itu, kita di PMM-nya, ya, di dashboard pendidikan PMM ya, dashboard PMM kita itu pertama kita ada Kabupaten Purbalingga ada di ranking 35 dari 35 kabupaten kota. Setelah saya genjot, bagaimana saya harus memotivasi teman-teman guru untuk bagaimana menerapkan dia itu melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemerintah melalui dashboard pendidikan dalam kurun waktu tidak sampai 1,5 bulan. Di bulan Desember Kabupaten Purbalingga sudah ranking 3 se-Jawa Tengah. Yang keduanya di lapor pendidikan. Lapor pendidikan kita pertama ada di ranking 32. Ya, rapor pendidikan itu di bulan November. Ya. Setelah saya genjot dan sebagainya, secara bertahap masuk dan sebagainya sampai dengan ke ranking 12 dari 35 kabupaten kota. Dari ranking 32. Luar biasa. Ini peningkatannya juga bagus. Terus tambah lagi kepala sekolah yang menjadi kepala sekolah penggerak, guru penggerak, terusan sampai dengan sekolah penggerak kita semakin banyak. Iya. Semakin bertambah. Iya. Beruntung sekali nih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga memiliki kepala dinas seperti Pak Trigun. Ya, tapi obrolan yang menarik ini harus kita sudahi karena memang waktu jualah yang harus memisahkan kita, Mas Ian. Iya. Ya, terima kasih sekali untuk Pak Trigun dan juga Pak Eko yang sudah menjadi narasumber di podcast Bangga Macapat kali ini. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya Pak ya. Amin, untuk pembahasan yang lainnya di podcast Bangga Macapat. Dan tentu kita harus bergerak bersama sekali lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Purbalingga khususnya itu butuh kerjasama antara pihak sekolah, pihak dinas tentunya, kemudian pihak sekolah dan tentunya orang tua, di mana rumah itu sebenarnya menjadi tempat pendidikan pertama bagi putra putri kita jangan sampai hilang ya, jangan sampai bapak ibunya sibuk kerja tapi lupa pendidikan. Yang banyak begitu Mas. Sampai orang tua itu pasrah bongkokan. Karena sekolah bukan Superman ya Pak ya. Ya, akhirnya sampai di sini perjumpaan kita di podcast Bangga Macapat. Saya Ian dan saya Lalang. Sampai berjumpa lagi di podcast Bangga Macapat episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber lain yang yang berkompeten dan tentunya lebih menarik luar lagi biasa. Dan pembahasan yang lebih menarik. Dan akhirnya kita pamit undur di Bangga Macapat, salam literasi digital.